Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tobat Nakal Official. Semoga semua para sahabat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi kisah nyata yang kebetulan kisah ini saya alami sendiri. Kismis, kisah-kisah misteri, kisah persahabatan sehidup semati. Kisah ini berawal dari dua anak manusia yang selalu bersama semenjak kecil. Kebersamaan mereka dikarenakan mereka berdua adalah teman sepermainan. Sebut saja nama mereka, Rian dan Iksan. Rian dan Iksan dari semenjak kecil bersekolah selalu bersama, di sekolah yang sama. Hingga menjenjang sekolah menengah ke atas, mereka selalu bersama. Ketika mereka lulus sekolah, mereka tetap bersama. Hanya saja Iksan habis lulus memutuskan langsung mencari pekerjaan. Sedangkan Rian sehabis lulus sekolah, dia hanya menganggur dan menikmati hidupnya. Dengan hobinya mengotak-atik motor rackingnya, hampir setiap malam Rian melakukan kegiatan balap liar. Dan sering juga Rian pun taruhan dengan pembalap lain. Iksan pun di sela-sela kesibukannya, menyempatkan diri untuk menemani Rian dengan hobinya itu. Kedekatan mereka seperti saudara sebatin, apapun yang mereka lakukan dilakukan harus bersama-sama. Bahkan ketika Rian atau Iksan mengapeli pacarnya masing-masing, pasti selalu bersama, menemani satu sama lainnya. Suatu ketika, Rian dan Iksan nongkrong dengan teman-teman lainnya. Di malam hari, malam itu tidak ada yang aneh apapun. Kita tertawa di malam hari, bercanda bersama, bahkan minum bersama. Di malam itu, Iksan pun meminta izin kepada teman-temannya untuk pulang duluan, dikarenakan sudah larut malam. Iksan berbicara pada Rian dan teman-temannya bahwa esok ia harus bangun pagi untuk bekerja. Dengan perasaan kesal, Rian menjawab, "Nggak asik loh, ntar-ntaran aja lah pulangnya, nanggung nih." Iksan menolak ajakan Rian. Bahkan Iksan mengajak Rian pulang bersama dengannya. Namun Rian menolaknya. Dengan nada kesal, Rian menjawab, "Lu aja sono, gue masih mau di sini." Iksan pun memberitahu Rian supaya istirahat, karena Rian belum tidur sama sekali dari tadi malam. "Yan, lu istirahat, lu belum tidur dari semalaman. Besokan lu nganterin kakak lu kerja, ntar lu bawa motor ngantuk lagi." Rian menjawab dengan nada sedikit sinis, "Yah, gampang. Lu aja balik, besok lu kerja." Akhirnya, Iksan pamitan dengan Rian dan teman-teman yang lainnya. "Ya udah, gua duluan ya." Ketika pukul jam 3 pagi, Rian pun pulang bersama teman-teman tongkrongan yang lainnya. Akhirnya Rian pun pulang. Ketika pukul 6 pagi, Rian pun dibangunkan kakaknya untuk mengantarkan kakaknya kerja. Dengan ada kesal, Rian pun menjawab, "Ngantuk gua. Lu berangkat kerja sendirian aja kek." Kakaknya pun berbicara lagi, "Ayo dong Yan, gua udah telat nih, ntar gua telat lagi." Akhirnya dengan perasaan gondok, Rian pun bangun dan membasuh mukanya. Akhirnya Rian pun mengantarkan kakaknya kerja dengan perasaan kesal. Rian pun membawa motor dengan sangat kencang, sehingga kakaknya pun menegur Rian, "Yan, pelan-pelan dong bawa motornya." Rian pun menjawab, "Iya bawel." Dengan menghela nafas panjang, kakaknya pun diam. Sesampainya Rian mengantarkan kakaknya di tempat kerjanya, kakaknya pun berpesan untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Namun dengan wajah yang masih kesal, Rian pun langsung menancapkan gas motornya. Namun Rian tak menghiraukan nasihat kakaknya. Dia pun tetap mengendari motor dengan sangat kencang. Entah kenapa Rian sangat mengantuk. Tanpa sadar, dia memejamkan mata beberapa detik. Ketika motor melaju dengan kencangnya, tiba-tiba Rian membuka matanya. Tersentak kaget melihat ada mobil di depan matanya. Dengan sigap, Rian membanting motornya ke arah kiri. Karena terlalu cepat melaju, motor Rian pun oleng. Tak sempat menginjak rem dan dia menabrak pohon. Rian pun tersungkur dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat itu juga
Suara tabrakan Rian pun terdengar cukup kencang hingga warga sekitar pun mendengar dan berdatangan menghampiri Rian. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tengkorak kepala Rian hancur. Seketika darah segar mengalir dari kepala Rian. Tak seorang pun yang berani mengangkat tubuh Rian untuk segera dibawa ke rumah sakit, dikarenakan kondisinya sangat tragis. Tidak lama kemudian tubuh Rian pun mulai kejang-kejang hebat, sampai membuat orang di sekitarnya panik. Dan pada akhirnya Rian pun meninggal di tempat dalam kondisi yang sangat-sangat tragis. Singkat cerita, jenazah Rian dibawa pulang ke rumah. Dengan suasana duka menyelimuti rumah Rian, Iksan yang sedang bekerja mendapati kabar duka itu. Seolah tak percaya sahabat dari kecil pergi meninggalkan untuk selamanya. Iksan pun bergegas datang ke rumah Rian untuk memastikan kabar duka tersebut. Setibanya Iksan di rumah Rian, Iksan tak percaya bahwa sahabatnya meninggalkan untuk selamanya. Singkat cerita, jenazah Rian dikebumikan. Iksan pun pulang ke rumah dengan perasaan duka yang mendalam. Selang beberapa hari meninggalnya Rian, banyak kejadian aneh di luar nalar. Salah satu yang membuat bulu kuduk merinding adalah kejadian yang dialami oleh tukang bakso. Tukang bakso ini adalah langganan Rian setiap malam. Kondisi malam itu terasa sangat sunyi dan berbeda dari malam-malam biasanya. Tiba-tiba tukang bakso tersebut mendengar suara panggilan. Sontak tukang bakso itu langsung menoleh ke suara tersebut. Suara itu terdengar persis di gang rumah Rian. Bang. Tukang bakso itu menjawab dengan sigap. Ya, siap. Tukang bakso itu menghampiri pembeli tersebut. Alangkah kagetnya ketika didekati yang terlihat adalah wajah Rian yang sangat menakutkan. Dengan wajah yang penuh darah, kepala pecah dan otaknya seakan keluar berceceran. Tanpa basa-basi, tukang bakso itu tersebut lari sambil meminta tolong. Sontak warga pun keluar rumah menghampiri tukang bakso itu. Dan semenjak kejadian itu, warga pun mengalami kejadian yang aneh. Seperti motor yang Rian pakai saat kecelakaan. Di tengah malam, motor itu sering menyala sendiri. Bahkan bukan hanya itu, beberapa teman Rian pun pernah mengalami kejadian yang menyeramkan. Seperti, sebut saja namanya Jawa, tetangga samping rumah Rian. Saat itu Jawa pulang dari membeli nasi goreng dan melewati tempat biasa Rian nongkrong. Tiba-tiba, Jawa melihat seseorang di tempat tersebut. Betapa kagetnya Jawa melihat penampakan Rian yang sangat menyeramkan, dengan muka yang hancur dan berlumuran darah. Seketika Jawa langsung pingsan di tempat. Karena banyaknya kejadian yang dialami warga, gemparlah kabar bahwa Rian gentayangan. Berita itu pun sampai ke telinga Iksan yang masih syok dengan kepergian Rian. Mendengar berita bahwa Rian gentayangan semakin membuat Iksan merasa bersalah. Saking merasa bersalahnya, Iksan pun jatuh sakit. Kondisi Iksan pun semakin memprihatinkan. Tidak mau makan, susah tidur, dan kebanyakan melamun. Itu semua dikarenakan kedekatan Iksan dan Rian sedari kecil. Hingga suatu malam, ketika Iksan sedang di rumah, tiba-tiba keinginan hati ingin membuka pintu rumahnya. Iksan pun kembali melamun dan teringat akan Rian. Ketika Iksan melihat ke arah depan, terlihatlah sosok yang menyerupai Rian dan memanggil namanya. San, ayo ikut sama gua, temenin gua. Sepi di sini, San. Tanpa sadar, Iksan pun mau mengikuti ajakan tersebut. Namun Iksan dikagetkan oleh tepukan di pundak oleh ibunya yang sedang tidur karena terbangun mendengar Iksan berbicara sendiri. Ibunya bertanya, "Kamu lagi berbicara sama siapa, San?" Iksan pun menjawab, "Itu, Bu. Rian ajak Iksan pergi, ikut sama Rian.
Ibunya pun kaget, langsung menyuruh Iksan untuk masuk dan segera menutup pintu rapat-rapat. Selang beberapa hari kemudian, Iksan pun jatuh sakit dengan demam yang sangat tinggi. Akhirnya keluarga Iksan memutuskan untuk membawa Iksan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Iksan sering mengelantur dengan perkataan-perkataan yang aneh. Setelah 2 hari di rumah sakit, kondisi Iksan semakin parah. Dan kata-kata terakhir Iksan yang disampaikan kepada ibunya yaitu, "Rian sudah datang menjemput saya, Ibu. Iksan harus ikut. Kasihan Rian, sudah menunggu lama." Dan tidak lama kemudian, Iksan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Begitulah akhir dari kisah nyata yang dialami oleh teman saya. Kisah tentang persahabatan sehidup semati. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik, ada ilmu yang bisa kita ambil. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar kisah ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami untuk subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.